Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Oke, setelah minggu lalu kita melaksanakan UTS dan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita menelusuri biografi para perawi. Maka hari ini kita akan membahas tentang keadilan para perawi dan kegobitannya ya. Oke, jadi tema kita hari ini adalah membahas keadilan perawi dan kegobitannya. Nah, setelah kita mengupas biografi para rijal isnad atau para perawi, kita tahu posisinya di mana kira-kira ya biografi mereka kalau di buku-buku. Maka sekarang kita berpindah untuk membahas ke step kedua, yaitu ini adalah membahas tentang keadilan orang-orang itu dan kegobitan mereka. Nah, dan hal ini bisa kita lakukan dengan cara membaca jarah wa ta'dil yang telah dikatakan oleh para ulama ya tentang setiap perawi, yang mana penilaian itu dapat kita temukan pada biografi mereka. Nah, walinakhudh al-isnad as-sabiq nafsih misalan lidzalik. Sekarang kita pakai yang contoh yang di video yang lalu yang sudah kita pakai ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang biografi mereka dan dari mana kita bisa menemukannya, maka pada biografi mereka kita akan memeriksa keadilan dan kegobitan para perawi tersebut. Oke. Let's we start ya, mari kita mulai. Walinabda bi Ismail bin Mas'ud ya, dengan Ismail bin Mas'ud. Oke, kalau kita lihat biografi mereka ya. Di bagian paling bawah setelah gurunya siapa, muridnya siapa, belajarnya di mana, wafatnya kapan, di bagian akhir-akhir kalian akan menemukan pendapat ulama terhadap mereka seperti ini. Qala anhu fit takrib ya, dikatakan mengenai beliau dalam kitab takrib ya, Takribut Tahzib nih ya, ada di juz 1 halaman 74 thiqah. Jadi beliau di dalam kitab takrib dinilai sebagai thiqah. Wa qala anhu fil kashif, dan pendapat terkait beliau dalam kitab Kasyif pada juz 1 halaman 128 sebagai thiqah. Wa qala anhu fil khulasah, dan pendapat tentang beliau di dalam kitab Khulasah pada safhah 36 qala Abu Hatim saduq ya. Abu Hatim mengatakan saduq itu terpercaya. Wa fil hasyiyah, dan di hasyiyah qala An-Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan sebagai thiqah, orang yang thiqah. Ini jadi pendapat-pendapatnya ada di sini, thiqah, saduq, thiqah, seperti itu ya. Di perawi yang kedua, Khalid bin Al-Harith qala anhu fit takrib ya, al-juz' al-awwal safhah 211 hatta 212 thiqah subut. Nah, di sini dibilang thiqah subut. Ini penilaian terkait keadilan dan kegobitan mereka. Wa qala anhu fil kashif al-juz' al-awwal safhah 266 hatta 267 ya. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan ilaihil muntaha fit tasabbut bil Basrah. Jadi beliau adalah puncaknya orang yang subut. Nah, subut itu kayak kayak bisa dijadikan pegangan terkait kesikohan mereka dan keadilannya ya gitu. Bil Basrah,
di kota Basrah. Ibaratnya orang yang mungkin bahasa lainnya ya, orang yang paling bisa dipegang kesikohan dan kedhabitannya di Basrah itu adalah Khalid bin Al-Harits. Wa qala Al-Qattan, dan menurut Imam Al-Qattan, ma ra'aitu khairan minhu wa min Sufyan. Saya tidak melihat orang yang lebih baik daripada dia dan dari Sufyan. Artinya apa? Beliau termasuk orang-orang yang sangat baik. Wa qala fil khulasah safhat 99 hatamiyah, qala an-Nasa'i thiqah thubut, ya. Dia adalah thiqah dan thubut. Qala Al-Qattan ma ra'aitu khairan minhu wa min Sufyan. Ini sama, jadi perkataannya Ahmad dan bukan ya. Ini Qattan ya. Jadi di Khulasah sama di Al-Kashif ini ada sama-sama perkataannya Al-Qattan. Jadi seperti itu kalau kita melihat ini perawi termasuk dhabit atau tidak, sikoh atau tidak, jadi kita periksa bagaimana pendapatnya para ahli. Jadi seperti itu, akan ada ungkapan sikoh, akan ada ungkapan misalnya thubut, ada ungkapan ma ra'aitu khairan minhu, atau misalnya saduq, ya. Ada banyak istilah yang bisa kita lihat bahwasanya itu penilaian terhadap kepribadian perawi tersebut. Oke. Ini orang yang ketiga ya, Husain al-Muallim. Qala anhu fi takrib thiqah rubama waham, ya. Wa qala anhu fil Kashif, ya, Al-Husain bin Zakwan al-Muallim Al-Basri as-Thiqah. Nah, di sini kata-katanya thiqah, di sini juga thiqah. Wa qala anhu al-Khulasah wasaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Hatim, ya. Beliau telah disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Oke, perawi yang keempat, qala anhu fit takrib, ya, juz' tsani safhah 72, saduq, disebut sebagai saduq. Wa qala anhu fil Kashif al-juz' tsani safhah 332, qala Al-Qattan, ya, idza rawa anhu thiqah fahuwa hujjah. Jika meriwayatkan darinya seorang thiqah, maka itu adalah hujjah. Wa qala Ahmad rubbama, ya, ihtajajna bihi, mungkin kita bisa berhujjah menggunakan riwayat dari Amr bin Shu'aib. Wa qala Al-Bukhari ra'aitu Ahmad wa Aliyan wa Ishaq wa Aba Ubaid wa amatu ashabina yahtajuna bih. Saya melihat Ahmad, Ali, Ishaq, Aba Ubaid dan mayoritas teman-teman kami menjadikannya sebagai hujjah. Wa qala Abu Dawud, dan berkata Abu Dawud, laisa bihujjah, enggak bisa dijadikan hujjah. Jadi di sini kita temukan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Meskipun sebagian besar menilainya dengan saduq, ya, hujjah, namun ada yang mengatakan laisa bihujjah. Wa qala anhu fil Khulasah safhah 290, qala Al-Qattan idza rawa 'anis thiqat, jika siapa ini Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari orang-orang yang thiqah, fahuwa thiqatun, maka dia adalah orang yang thiqah, yuhtaju bihi, yang bisa dijadikan hujjah. Wa fi riwayatin an Ibni Ma'in
idza hadasa an ghairi abihi fahuwa thiqah. Jadi kalau si Amr bin Syu'aib ini meriwayatkan dari selain bapaknya, maka thiqah, dia tergolong thiqah. Wa qala Abu Dawud Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi laisa bihujjah. Jadi kalau Amr bin Syu'aib ini meriwayatkan dari bapaknya terus dari kakeknya, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala Abu Ishaq huwa ka Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Jadi riwayatnya dia itu setara dengan riwayatnya Ayyub an Nafi' an Ibni Umar. Wa wasaqahu an-Nasa'i, dan mensikohkannya siapa? Imam Nasa'i. Wa qala al-Hafiz Abu Bakar bin Ziyad sahha sima'i Amr min abihi. Jadi simak atau dia menerima riwayat dengan mendengar dari bapaknya itu sahih. Wa sahha sima'u Syu'aib min jaddihi, dan sahih pula yang didengar Syu'aib dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Amr. Wa qala al-Bukhari sami'a Syu'aib min jaddihi Abdullah bin Amr. Jadi Syu'aib pernah mendengarkan riwayat dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Amr. Terus perawi yang kelima, ada siapa di sini? Syu'aib bin Muhammad. Ya, Syu'aib bin Muhammad di sini adalah walidu Amr. Jadi bapaknya Amr ini namanya Syu'aib. Qala anhu fit taqrib. Ya, bapaknya Syu'aib itu dinilai sebagai bapaknya Amr ya, namanya Syu'aib. Itu dinilai sebagai soduq. Ada lagi di Al-Kashif dinilai juga sebagai soduq. Wa qala anhu fil khulasah wasaqahu Ibnu Hibban, dia dinilai thiqah oleh Ibnu Hibban. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah sahabi masyhurun. Nah, beliau adalah sahabat yang terkenal. Jadi beliau termasuk salah satu sahabat Nabi. Was-sahabatu la yubahasu anhum binisbati lil adalah wadhabti. Jadi kalau seorang sahabat itu tidak perlu kita bahas apakah dia termasuk dhabit dan adil. Otomatis ketika seseorang itu masuk golongannya sahabat Nabi, maka dia dinilai sebagai adil. Oke. Terus bagaimana kalau kita sudah tahu? Kita bisa menyimpulkan ya, ini seperti ini. Khulasatul bahas fi adalatir ruwat wa dhabtihim. Jadi ringkasannya seperti ini ya, kita bahas ketika membahas kesiqahan dan keadilannya perawi. Ya. Ba'da isti'radi ma qalahu ulama, ya, setelah kita mengungkapkan perkataan para ulama jarh wa ta'dil fi rijalil isnatis sittah, ya, pada orang-orangnya yang jumlahnya ada 6, tabayyana lana, kita tampak jelas anna salasah al-awwal, bahwasanya perawi yang 3 yang pertama, siapa tadi? Ismail bin Mas'ud, Khalid bin Al-Harith, wa Husain al-Muallim, kulluhum udulun dhabitun, semuanya itu termasuk orang yang adil dan dhabit. Li'anna a'immataha al-jarh wa ta'dil wasaquhum. Jadi karena para ulama itu semuanya sepakat mensikohkan mereka. Walam yujarrihu adalatihim, tidak ada yang menilai jarh pada mereka, pada keadilan mereka, wala dhabtihim, dan pada kedhabitan mereka. Jadi tidak ada penilaian cacat pada keadilan dan kedhabitan mereka. Makanya mereka semuanya adil dan dhabit, nilainya seperti itu. Wa ma'lumun ladaina, dan
kita sudah tahu anna siqah, bahwasanya siqah adalah al-adlu ad-dhabit, orang yang adil dan dhabit. Jadi kalau kita mau bilang orang siqah itu orang seperti apa? Orang siqah itu orang yang adil dan dhabit. Adil itu apa kemarin? Adil itu adalah orang yang ada beberapa syaratnya kemarin, tidak melakukan banyak, maksudnya tidak fasik ya, terus mukallaf dan lain sebagainya ya, terus dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama seperti itu, terus kemudian dhabit ya, hafalannya itu tidak tergolong lemah, tidak sering melakukan kesalahan kayak gitu. Kemudian ya, wa anna as-sadis huwa Abdullah bin Amr, dan bahwasanya perawi yang keenam adalah Abdullah bin Amr, sahabi fahuwa thiqah, beliau adalah sahabat, maka beliau otomatis dinilai sebagai thiqah. Oke. Jadi tadi kalau kita lihat biografi mereka ya, baik Khalid bin Al-Harits itu nggak ada yang menilai jarah sama sekali ya, nilainya bagus ya, thiqah subut ya, ilaihil muntahas sabat subut, yang ini thiqah soduk ya, nggak ada masalah, 1, 2, yang 3 juga thiqah rubama waham, maksudnya apa? Atau rubama wahum, saya nggak paham ini, yang ini bagian terakhir ini ya, tapi thiqah di sini. Kemudian thiqah lagi, ini thiqah, jadi nggak ada masalah di sini, semuanya menilai thiqah. Oke. Terus kemudian langsung yang keenam, karena beliau adalah seorang sahabat Nabi, maka tidak ada masalah. Yang perlu dibicarakan lebih mendalam adalah perawi yang keempat dan yang kelima. Oke, kita lihat ke sini bagaimana ulasan terkait biografi mereka. Oke. Wa anna rabi', sedangkan perawi yang keempat adalah Amr bin Syu'aib ya. Fi tausik mukhtalifun fi tausikihi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ulama itu ada yang berbeda pendapat mengenai kesikohan beliau. Lakin akan tetapi malam yusikuhu lam ya'zu zalika ilal jahrah fi adalatihi au dhabtihi. Akan tetapi yang tidak menilainya sikoh tidak mengkaitkannya pada jarah, pada keadilan maupun kedhabitan beliau, meskipun dinilai ya kekurangannya. Kalau tidak sikohnya itu, kalau misalnya dia meriwayatkan dari bapaknya lalu kakeknya, maka itu tidak bisa dijadikan hujah. Nah itu kan tidak mensikohkan kan kalimatnya. Nah tapi tidak ada kalimat yang menunjukkan itu adalah jarah, begitu. Nah wahadzal amr, dan ini adalah fi riwayati an abihi, hal sami'a min abihi, apakah dia mendengar dari ayahnya. Wa idza kana sami'a min abihi, dan jika dia mendengar dari ayahnya, fahal kullu ma rawa an abihi sami'ahu minhu, apakah semua yang dia riwayatkan dari ayahnya selalu dia dengar dari beliau. Lidzalika nara, karena itu kita lihat banyak kasiran min a'immatil jarh wa ta'dil ya, banyak orang ahli jarh wa ta'dil, idza hadasa an ghairi abihi fahuwa thiqah. Jadi kalau dia itu meriwayatkan hadis selain dari ayahnya, maka dinilai thiqah. Nah, dengan mengatakan seperti itu kan ada rasa kayaknya kalau misalnya Amr bin Syu'aib ini meriwayatkan dari ayahnya, ya perlu kita pastikan dulu. Jadi nggak bisa dinilai thiqah langsung. Tapi kalau dia meriwayatkan dari selain ayahnya, maka dinilai thiqah. Oke.
Jadi ringkasannya bagaimana? Wal khulasah, ya ringkasnya, anna Amr, ya bahwasanya Amr itu sikoh fi nafsihi, sebenarnya kepribadian beliau secara pribadi itu sikoh. Fa idza saraha bil hadis an abihi, ya, tapi ketika dia itu menerangkan bahwasanya dia mengambil hadis dari ayahnya, fa hadithuhu hujjatun laisa fihi syai'un wallahu a'lam. Maka hadis yang direwatkan dari ayahnya, ya, itu bisa dijadikan hujjah. Oke, meskipun kalau dari ayahnya beneran dari ayahnya gitu. Kalau dia misalnya bilang an abi, apakah dia selalu benar-benar meriwayatkannya itu karena benar-benar mendengar langsung dari ayahnya? Masih ada keraguan seperti itu. Tapi keraguan semacam itu kan tidak menjadi penilaian negatif terhadap beliau, ya. Jadi sebenarnya beliau itu sikoh, hanya saja kalau meriwayatkan dari ayahnya ada sedikit keraguan dari sebagian ulama. Namun kalau melihat dari sisi pribadinya beliau, maka apapun yang beliau meriwayatkan, baik itu dari ayahnya maupun tidak dari ayahnya, tetap bisa dijadikan hujjah. Oke. Wa annal khamis, dan bahwasanya perawi yang kelima, wa Syu'aib bin Muhammad, namanya Syu'aib bin Muhammad, ya. Amruhu yushbihu amru ibnihi Amr. Jadi urusannya yang terkait beliau ini sama dengan seperti anaknya tadi, siapa? Amr bin Syu'aib. Fahuwa fi nafsihi siqah. Beliau kalau secara pribadi itu adalah siqah. Wa innamal khauf fi riwayatihi an jaddihi Abdullah bin Amr, akan tetapi ada ketakutan pada periwayatan beliau dari sang kakek siapa? Abdullah bin Amr. Fahuwa, maka dia itu, wa in sahha sama'ahu minhu, sima'ahu minhu, ketika sahih dia mendengarkan dari kakeknya, ala rajih, ya. Jadi gini, maksudnya saya nadanya keliru bacanya, ya. Meskipun yang dia dengar itu dari kakeknya itu sahih menurut pendapat yang kuat, ya. Lakin akan tetapi sima'ahu minhu laisa bikatsir, tapi beliau mendengar dari kakeknya itu enggak sering atau enggak banyak, ya. Fayukhsha, maka ditakutkan, alla yakuna Syu'aib wajadah walam yasma'ha, ya. Maaf, saya bacanya agak ini. Fayukhsha alla yakuna sami'ahu minhu kullu ma rawa anhu, ya. Maka ditakutkan beliau itu tidak mendengar semua yang beliau riwayatkan dari kakeknya, tapi yang beliau riwayatkan mungkin juga wa innama hiya sahifatun li Abdullah bin Umar, akan tetapi dia hanya mengambilnya dari sahifahnya siapa? Abdullah bin Amr, gitu loh. Jadi tidak mendengar tapi melihat sahifah sang kakek, itu loh yang jadikan masalah itu. Karena kenapa? Pada kenyataannya sebenarnya beliau itu tidak banyak mendengarkan langsung hadis dari kakeknya. Maka ketika beliau banyak meriwayatkan dari kakeknya, dikhawatirkan yang diriwayatkan bukan karena beliau terima langsung dari kakeknya, tapi beliau ambil dari sahifahnya sang kakek. Nah, rawaha Syu'aib wajadahu, ya, wijadatan, keliru, ya. Jadi di sini Syu'aib meriwayatkannya wijadah, bukan sima. Kita kan sudah belajar tentang tahammul wal ada, ya. Jadi bagaimana menerima dan menyampaikan
sebuah hadis. Jadi kalau wijadah otomatis itu tidak sekuat ketika seseorang menerima hadis dengan cara simai, mendengar langsung dari gurunya. Wa in kana al maqsudu bijaddihi, ya, meskipun yang dimaksud dengan kakeknya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amr, falaisa li Muhammad suhbah, maka Muhammad itu tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah menemani, ya. Fayakunu al hadisu mursalan, maka hadisnya menjadi mursal, gitu. Jadi ini gini loh ya, tak kasih tahu yang masalahnya ini, ya. Si Amr bin Syu'aib itu adalah anaknya Syu'aib bin Muhammad. Syu'aib bin Muhammad itu seringkali meriwayatkan langsung dari kakeknya. Sedangkan diketahui, ya, kakeknya itu, ya, kakeknya itu adalah siapa tadi? Abdullah bin Amr, ya. Jadi bukan dari ayahnya lagi. Nah, di sini ada masalah nih. Saya rasanya kalau nggak ada papan nih agak susah, ya. Nanti perlu mungkin saya ulang atau saya sampaikan di sini. Hampir setengah jam ini saya nerangkan ini. Jadi gini, posisinya, ya, ini saya bukakan lagi nih. Abdullah bin Amr ini punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Amr. Nah, Muhammad punya anak Syu'aib, ya. Syu'aib punya anak Amr. Dalam hadis ini Amr meriwayatkan dari Syu'aib, Syu'aib langsung dari Abdullah bin Amr. Padahal di tengah-tengah sini ada ayahnya yang namanya Muhammad bin Abdullah, ini yang tidak disebutkan. Maka ini kan intensitas ketemunya dengan ini nih jarang sekali, ya toh. Atau mungkin kalau dilihat dari rentang waktunya, ini ya Syu'aib ini bukan, maksud saya gini, Syu'aib ini jarang sekali meriwayatkan hadis dari Muhammad, ya, jarang sekali meriwayatkan hadis dari Muhammad. Maka ketika dia meriwayatkan hadis kok dari ini, maka ini dikhawatirkan, ya, itu dia hanya menerima ini bukan dari mendengar langsung dari kakeknya, tapi membaca sahifah atau catatan hadisnya sang kakek. Artinya di sini dia tidak ketemu langsung. Nah, kalau tidak ketemu langsung, itu hadisnya menjadi mursal, kayak gitu. Nah, lalu bagaimana menyikapinya, ya? Makanya riwayatnya ini masih agak menjadi masalah itu di situ, ya. So, kalau di dalam kepribadian beliau itu nggak ada masalah, ya. Ini adil, ya, ini sikoh dan adil karena sahabat. Nah, ini sikoh juga, kepribadiannya sebenarnya sikoh, cuma yang jadi masalah di sini kalau dia meriwayatkan dari kakeknya yang ini, beneran nggak sih dengar dari ini? Jangan-jangan mendengarnya itu bukan mendengar tapi mengungkapkan kembali dari buku tulisan sang kakek yang mana isinya adalah catatan hadis-hadisnya Nabi. Itu yang jadi masalah, hanya itu, ya. Oke. Hari ini terkait kita hanya membahas kepribadiannya, ya, belum membahas apakah itu mendengar langsung atau tidak. Itu insya Allah pada minggu depan. Ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, ya.
ada yang belum jelas, insya Allah saya jelaskan. Saya mohon maaf ada banyak kekurangan. Saya yakin ada kekurangan. Jika ada yang kurang dipahami, ada kekeliruan, ada yang kurang dipahami mohon ditanyakan. Ada kekeliruan saya mohon maaf. Jika kalian tahu silahkan diluruskan, atau kalian ingatkan, Bu ini kok kayak begini, insya Allah akan saya perbaiki ya. Oke, sekian saja dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya membahas tentang ittisolus sanad, ketersambungan sanad ya, yang mana membahas tentang ittisolus sanad. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.